Oke. Hai, semuanya selamat sore. Kita mulai lebih awal sedikit ya, sebab tadi saya harus cari ancang-ancang untuk masuk ke akun CNN Indonesia. Dan selamat sore semuanya, selamat bergabung, halo. Buat yang masih istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, tetap berada di jalannya. Tinggal beberapa jam lagi menuju jam berbuka. Terus bagi teman-teman yang tidak menjalankan ibadah, hitungannya tinggal 2 minggu lagi lah ya menuju ke Lebaran 1441 Hijriah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton live at CNN Indonesia. Hari ini saya mau pasang dulu. Saya lagi cari ininya. Sebentar ya, saya sambil mencari picture. Ini ke arah mana sih cari picture-nya? Tolong dong dibantu ya untuk teman-teman yang sudah biasa masang-masang picture di live bersama CNN Indonesia ini. Saya mau ngasih tahu kalau misalnya halo dari Mesir, jauh-jauh ya nonton CNN Indonesia, terima kasih telah bergabung. Hari ini saya mau bahas live bersama dengan salah satu pekerja migran Indonesia yang kita tahu kan sesama pekerja, terutama kalau misalnya kita melihat kemarin May Day pas tanggal 1 Mei ini, kita harusnya lebih concern mengenai hak-hak dan juga kewajiban dari para buruh, para pekerja yang ada di Indonesia. Kan kita tahu ya, tidak hanya kita pekerja dan buruh-buruh yang bekerja di Indonesia saja yang terdampak dari atau terimbas dari penyebaran virus corona, tapi juga mereka yang bekerja di luar Indonesia atau pekerja migran di luar Indonesia, yang mana salah satu atau kebanyakan dari mereka itu ini tidak hanya pekerja migran yang bekerja di sektor formal saja dan terimbas lockdown di negara tempat mereka bekerja, tapi juga mereka yang bekerja di sektor informal, dan tentu saja mereka terutama yang bekerja di sektor-sektor yang sangat terdampak atau mengalami kerugian paling besar akibat penyebaran virus corona seperti sektor pariwisata. Nah, kalau dari data terakhir yang dihimpun oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, ada terdapat sekitar 33.503 pekerja migran yang karena penyebaran virus corona di negara masing-masing tempat mereka bekerja ini akhirnya membuat mereka harus kembali pulang ke Indonesia. Karena kebanyakan atau sebagian besar dari mereka ini kehilangan pekerjaannya akibat sektor-sektor tempat mereka bekerja itu mati suri karena terimbas virus corona. Kan kalau misalnya pariwisata membuat dengan adanya penyebaran virus corona, kan sektor pariwisata tersebut jadi kehilangan wisatawan yang datang ke negara mereka, wisatawan harus pulang kembali ke negara masing-masing. Nah, itu membuat mereka juga terimbas dan jadi kehilangan pekerjaannya masing-masing dan memutuskan terpaksa kembali ke Indonesia. Nah, hari ini saya akan ditemani narasumber saya, salah satu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Maladewa atau Maldives. Nah, untuk teman-teman, kayaknya sebagian besar dari kita pasti punya bucket list nih, semacam tempat-tempat yang ingin kita datangi sebelum kita nanti pensiun atau tidak bisa berjalan-jalan lagi. Nah, kalau bucket list saya sih, salah satu tempat yang ingin atau destinasi wisata yang ingin saya datangi adalah Maldives. Nah, Mbak Aya Suhastra, narasumber saya sore hari ini, bekerja di Maladewa di Maldives tersebut, tetapi karena penyebaran virus corona di negara tersebut, di negara Maladewa, Mbak Aya kehilangan pekerjaannya dan harus kembali ke sini. Seperti itu. Oke, loh tadi saya sudah sempat ngepin tapi sekarang kehilangan pinnya lagi. Saya mau coba manggil Mbak Aya ya. Saya harus cek dulu Mbak Aya apakah sudah on atau tidak. Sebentar ya. Mbak Aya sudah online belum? Teman-teman, udah ada yang ini belum? Sudah ada yang batal puasa belum? Ya, jangan dong, jangan batal ya. Oke, aku mencoba panggil ya, siapa tahu Mbak Aya sudah ada ya. Oke. Loh. Coba nih, saya udah memanggilnya, siapa tahu Mbak Aya abis ini langsung live bareng sama Mbak Najwa Shihab. Oh, tampaknya sekarang salah satu yang menjadi trending topik dan juga trending attention dari para netizen adalah Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana. Tapi kita akan coba cari tahu seperti apa keterusan dari polemik yang terjadi antara
Mbak Nana dengan kritiknya terhadap anggota dewan tersebut, keterusannya gimana. Tapi ini kita pindah ke topik yang lain dulu mengenai pekerja migran ya. Saya masih oke di Maladewa cocok, nggak ada mall karena semuanya cocoknya untuk pergi dari dunia nyata dan bersenang-senang berduaan bersama orang-orang terkasih. Asik. Selamat sore Mbak Aya. Selamat sore, Mbak Fani. Apa Terima kasih kabar? sudah bergabung. Baik, Mbak Aya apa kabar? Baik, terima Baik, kasih. alhamdulillah ya. Mbak Aya berarti udah nyampe Jakarta pulang dari Maldives Maladewa itu kapan? Kita udah sampai hari Sabtu. Sabtu Hmm. pagi kita tiba di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Mm-mm. Berangkatnya itu hari Jumat tanggal 1 Mei, penerbangan malam. Penerbangan malam. Mbak Aya boleh Mm-mm. berbagi dong, boleh sharing dong waktu proses repatriasi atau pemulangan kembali Mbak Aya dengan teman-teman yang kerja di Maldives sampai ke Indonesia ini seperti apa? Aku izin pakai headset ya, soalnya lagi hujan, Iya, deras banget ini. aku juga pakai headset kok. Eh, Mm. jadi kita memang kurang lebih itu prosesnya 3 minggu atau 1 bulan lah ya. Hmm. Saya sempat reach out dengan KBRI di Kolombo dan perwakilan Republik Maladewa di Mm. akhir bulan Maret. Jadi akhir Mm. bulan Maret itu kalau di Maldives sudah mulai semakin banyak kasusnya, Oh, kasus waktu COVID. oke oke. Uh, Itu uh, penyebarannya ja- start kapan Mbak di Maldives? Sebetulnya sih penyebaran yang mulai kelihatan banget itu awal Maret ya. Gitu. Hmm. Itu mulai ada ditemukan satu dua yang kebetulan turis gitu. Hmm. Lalu tapi masih belum fully lockdown lah ya. Di akhir Oke. Maret itu karena penyebarannya sudah mulai semakin banyak, baru mulai pemerintah Maldivnya juga menutup border, sudah Lockdown semua ya. tidak ada perjalanan antar pulau gitu kan. Hmm. Mm-mm. Jadi memang waktu itu berpikir bahwa oh ya udah nih kayaknya lebih baik pulang deh gitu ya dan Mm-mm. ngobrol juga sama beberapa teman dari resort lain, yuk kita pulang yuk, tapi kita nggak ada pesawat Mm. nih gitu. Jadi Mm. salah satunya cara kita pikir kita reach out yuk sama KBRI gitu. Mm-mm. Awalnya sih nggak begitu direspon karena uh, apa dari mereka memberikan bahwa bahwa lebih baik di sana dulu deh Mbak gitu karena di Mm-mm. Indonesia juga udah lagi parah-parahnya kan gitu yang udah Mm-mm. sekian ribu gitu kan. Cuma kita pikir nggak mungkin juga ya ada di Maldives gitu kan. Resort belum tahu waktu itu mau tutup atau enggak gitu kan. Udah dalam keadaan semi lockdown lah ya gitu. Terus juga kita pikir ya kalau misalnya kita nggak kerja juga kan nggak ada gunanya gitu kan kayaknya. Mm. Lebih baik pulang lah gitu. Jadi memang nggak lama setelah itu Yang bikin thread di Twitter itu bukan Mbak Aya yang sempat trending. iya. eh Sebenarnya iseng aja maksudnya minta diperhatiin gitu ya. Ya saya juga kan meski berada di Maladewa, saya tetap catch up sama berita di Indonesia juga gitu loh, nonton streaming dan lain-lain gitu. Mm-mm. Kayaknya kalau ngomongin pekerja migran orang taunya cuma mana di Saudi gitu ya atau di Mm-mm. Hong Kong, di TKI di Hong Malaysia Kong. gitu ya. Taunya Mm-mm. cuma sebatas itu gitu. Padahal kami di Maladewa itu banyak sekali, Hmm. ratusan mungkin ribuan gitu ya. Satu Oke. resort aja itu bisa 10 atau 15 orang warga negara Indonesia gitu. Jadi kan Mm-mm. cukup banyak ya. Jadi kita pikir gimana ya caranya, udahlah iseng aja gitu ya. Kebetulan juga dibantu sama beberapa teman yang influencer di Twitter dan yang Mm-mm. mendapat perhatian mungkin ya gitu. Nggak lama setelah itu memang dari KBRI terus kasih tahu, oke kita udah lagi mengusahakan nih gitu. Jadi mereka menghubungi setiap HRD, resort-resort, kita ngumpulin nama, ngumpulin Mm. data, Mm-mm. sampai akhirnya ketahuan deh tuh diaturkan penerbangan repatriasinya gitu. Mm-mm. Oke, itu ada 3 gelombang ya kalau misalnya saya lihat dari rencana pemulangannya ada 3 gelombang. Mungkin Mbak Aya bisa ngelihat apa? Bisa ngejelasin maksudnya itu kenapa pasti kalau misalnya dibagi per gelombang karena banyaknya ya para pekerja yang bekerja di Maladewa tersebut. Terus kemudian juga proses pengumpulan data-datanya itu kayak apa Mbak Aya? Pengumpulan datanya sih semua basically dari
HRD ya gitu loh. Maksudnya Mm-mm. dari HRD setiap resort itu dihubungi dari KBRI, terus ya ibarat kata korlapnya lah gitu dari warga negara Indonesia di pulau itu, kita yang Mm-mm. ayo nih teman-teman ayo kumpulin data yuk gitu. Mm-mm. Biar gampang kasih ke HRD, terus dari HRD mereka balikin lagi ke KBRI gitu. Itu Oke. prosesnya juga kurang lebih kayak seminggu gitu ya, karena kan Jadi dari banyak thread sekali tersebut, resortnya. oke Mbak, ya aku potong ya. Dari thread Mm-mm. tersebut trending sampai KBRI akhirnya reach out ke teman-teman itu berapa waktunya? Berapa Eh, lama waktu? ya kurang lebih seminggu lah ya. Minggu, oke. Kurang lebih seminggu gitu. Terus Mm-mm. ya udah, sisanya kan ya kita hanya menunggu kan, Mm-mm. gimana prosesnya berjalan gitu sampai akhirnya Mm-mm. ketahuan. Tadinya apa sempat dibilang nanti pakai penerbangan negara lain gitu karena Mm-mm. penerbangan negara kita nggak punya. Karena memang nggak Indonesia kan dari Indonesia tidak ada penerbangan direct ke Maladewa ya. Mm-mm. Harus ke Adanya Sri itu Lanka dulu via ya. either ke Sri Lanka, Kuala Lumpur, Bangkok, atau Singapura gitu. Nah Oke, ini oke. empat-empatnya juga udah lockdown gitu kan. Jadi Semua udah kena. semua udah kena gitu. Jadi ya udah, kita tunggu aja prosesnya gitu sampai akhirnya dikasih tahu oke, flag karir kita yang akan Mm-mm. menjemput gitu kan ke Mm-mm. Maladewa, which is ya Oke. udah akhirnya ada tahu tanggal dan lain-lain, udah tenang deh. Heeh. Nah, selama proses menunggu tuh Mbak Ya sama teman-teman gimana tuh? Apa apa kan katanya Mbak Ya juga sempat ceritakan kalau misalnya Ya, industri pariwisata di sana mati suri. Nah, itu ya, gimana cara bertahannya? Pekerjaan Mbak Aya dan teman-teman, kemudian juga ya. sehari-harinya gimana? Eh, jadi kalau di Maladewa itu kan ya pariwisata itu ya mungkin nomor satu ya, karena Mm-mm. memang negaranya semua resort gitu. Dan kita Mm-mm. sistemnya kan satu island, satu resort, one island, one resort gitu. Mm-mm. Dan tidak ada penduduk lokal juga di sana, hanya kami-kami aja yang memang karyawan Oh, kerja di situ oke oke oke. gitu. Jadi ketika udah mulai di lockdown atau waktu itu semi lockdown itu udah nggak ada tamu datang gitu kan, Sama even sekali. tamu Heeh. yang masih masih ada di resort akhirnya mereka harus potong lebih awal kan untuk Hmm. pulang gitu loh. Waktu masih ada pesawat ya mereka lebih baik pulang gitu kan sebelum mereka Heeh, stuck heeh. di sana. Keadaannya yang memang salah satu yang menjadi concern kami waktu itu adalah kita nggak ada supply nih gitu loh kalau Mm-mm, jalur-jalur mm-mm, ditutup ya, karena mm-mm, supply kan dari pulau lain mm-mm. itu biasanya seminggu Makanan sekali gitu ada. kan, logistik. Betul, Mm-mm, makanan logistik itu kan seminggu sekali gitu dan ketika mm-mm, udah mm-mm, lockdown ya jadi mundur kan. Bisa mm-mm, jadi 2 minggu sekali, itu pun mm-mm. juga sangat terbatas gitu ya, bahan makanan juga sangat terbatas dan kan menjadi tidak mungkin bahan makanan itu untuk ngasih makan 3 kali sehari nih 400 orang di satu pulau kan rada Hmm, berat ya gitu. hmm, Jadi memang dijatah gitu-gitu dong. iya, Waduh, jadi memang ya secara mungkin saya nggak bisa mewakili semua resort ya, tapi kalau saya melihat dari resort saya juga akhirnya disarankan, mana Mbak ya? oh, Resort mana? Cinanya dulu. saya di boleh sebut brand apa enggak? Nggak boleh, boleh boleh. Cuma maksudnya siapa tahu diceritakan nanti buat kedepannya kalau kalian Aduh, nanti sudah kerja, ada yang mau ke Maladewa gitu loh Mbak. boleh. Saya di Intercontinental. Oke, Itu jadi interkontinental. kita kurang lebih kita jaraknya 2,5 jam kalau dengan speedboat dari airport gitu. Mm-mm, Itu memang agak jauh tapi daerahnya memang sangat indah lah gitu ya nature-nya. mm-mm, Cuma memang waktu itu kalau di resort saya pribadi ya kami tetap lah ya makan tetap sih normal, mm. cuma memang berbeda lah gitu jadi menunya dari sehari-hari gitu kan Oke karena oke pasokannya juga memang tidak ada gitu. Jadi memang oke disarankan oleh manajemen juga kalau kalian bisa pulang, pulanglah gitu. mm-mm, oke. Nah pas kloter Mbak Aya pulang ini gimana Mbak? Boleh diceritain terus pas apa lagi siap-siap tuh kayak aku waktu itu sempat WhatsAppan sama Mbak Aya terus Mbak Aya udah Ya, mau pulang tuh. jadi waktu itu eh, udah ada 2 kloter ya. Kloter yang pertama Mm-mm, itu kan ke Denpasar tuh kayak tanggal 23 atau 24 April kemarin ya. mm-mm. Tadinya kloter Jakarta itu harusnya tanggal 26, informasi pertamanya 26 April. April. Mm-mm. Tapi kemudian KBRI kabarin ke kita dimundur ya sampai tanggal 29 karena masih ada permasalahan
masih banyak nih. Kan ini kan repatriasi mandiri ya Mbak. Jadi Hmm. ya kami memang keluar biaya gitu loh, which is ada beberapa yang ditanggung sama company, Mm-mm. tapi ada beberapa yang harus keluar dari kantong sendiri tuh, Mm-mm. gitu. Mereka harus bayar sendiri, which is harganya juga kalau dihitung di hari biasa itu udah bisa pulang pergi sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu kemarin kena berapa, Mbak? Kemarin untuk ke Jakarta $600. Oke. Wah, Lumayan wah, ya. lumayan, lumayan. Tapi Eh, prioritas eh. pertama adalah kembali ke Indonesia lebih dulu ya, Mbak ya. Iya, Prioritas pertama betul. adalah kembali dulu ke Indonesia. Iya, betul. Oke. Jadi memang Terus waktu terus itu ya gimana, Mbak? udahlah gitu. Dan Mm-mm. memang kalau untuk dari resort saya sendiri memang ditanggung gitu ya. Cuma memang Mm-mm. ada kasihan beberapa teman-teman di tempat lain yang Mm-mm. mereka harus keluarin kocek sendiri nih untuk bayarnya gitu. Jadi waktu itu dimundur ya sampai tanggal 29 sambil menunggu yang Oke. lain bayar gitu. Bayar. Oke. Oh, oke Nah, oke oke oke. lalu kemudian ternyata dimundur lagi sampai tanggal 1 gitu karena ternyata waktu itu udah mulai ada kebijakan yang penerbangan domestik juga kan di-cut. Mm-mm. Jadi itu Mm-mm. agak Mm-mm. sedikit mempengaruhi mungkin kayaknya. Karena kalau Oke. untuk tujuan Jakarta sendiri, yang berangkat kami kemarin nggak semuanya memang stop di Jakarta gitu kan. Hmm. Oke, Ada ada beberapa yang ke yang Denpasar juga ya eh, katanya ya. eh, ke macem-macem kayak kita kebetulan ada grup ya, grup di Telegram gitu kayak WNI di Maldives gitu. Mm-mm. Mereka tuh ada yang sampai ke Kalimantan loh Mbak gitu dan sampai Oh, sampai baru semalam mereka bisa berangkat ke Kalimantan. yang teman-teman yang dari Eh, Kalimantan ini eh, baru berangkat kemarin ke pulang kampungnya, iya balik ke betul. kampungnya. Iya, Oke, karena nunggu jalur domestiknya. oke, karena PSBB itu ya di Indonesia ya, Mbak ya. Betul sekali. Oke, Cuma tapi kan pas memang kita sudah kepulangan aman-aman aja. So far, waktu pas pulang kemarin penerbangan aman. eh penerbangan sih aman ya. Maksudnya kalau di airport juga di sana di airport Maldives sudah ada ya thermal scanner gitu kan. Terus Mm-mm, petugasnya juga sudah pakai APD lengkap gitu dan mm-mm, kita karena memang ya kita kalau di industri perhotelan juga udah biasa ya kita punya stok masker memang kita punya mm-mm, stok sarung tangan gitu jadi memang mm-mm. udah pakai semua gitu. Dikasih dari Sampai pihak di hotel. iya kita bawa Concern banget jadi ya memang mereka jadi sama para aman. pekerja ya memang ya, Mbak ya. um, Basically sih iya ya gitu loh karena memang apa namanya pariwisata kan Diperhatiin gitu. salah satu yang menjadi inilah gitu kan pendapatan lah gitu di negara itu Urat dan nadinya. dan memang kalau dilihat Maldives itu sangat banyak ekspatnya bukan cuma dari Indonesia kan dari berbagai Hmm, negara lain mm-mm, juga banyak gitu jadi sangat mengandalkan itu gitu. mm-mm. Penerbangan sih kemarin lancar cuma mungkin yang tadinya sempat khawatir tuh karena udah ngelihat dari batch pertama yang Denpasar duduknya sebelah-sebelahan nih gitu kan. Nggak ada physical distancing ya. Iya benar karena tadinya kita Mohon maaf pikir sih, bukannya eh, curiga sih, eh, tapi karena boleh kan kita jaga diri udah dulu gitu ya. kita sempat baca gitu ya bahwa oh sekarang penerbangan nggak bisa nih harus berjarak gitu kan selang satu Mm-mm, gitu. Tapi ya mm-mm, mungkin dengan pertimbangan bahwa ya biar lebih banyak orang lah yang bisa terbawa gitu kan. mm-mm, Jadi ya mm-mm, sudahlah kita percayain aja gitu loh. mm-mm. Walau nggak apa-apa lah. Tapi Mm-mm. berarti habis dari sana, ketika nyampe di Jakarta, nyampe di Denpasar, semuanya harus isolasi dulu, isolasi diri dulu ya. Kalau dari pengalaman teman-teman yang di batch pertama nyampe ke Denpasar, di sana sih mereka semua dites ya, ada rapid test ya. Mm-mm, Terus mm-mm. kan ada pemerintah Kalau Mbak Ayah, uh, Pemda Denpasar juga langsung karantina. Kalau saya mm-mm, kemarin rada bingung sebenarnya, karena kita pikir, oh mm-mm, kita sampai Soekarno-Hatta nanti ada rapid test nih gitu. mm-mm, Ternyata pas mm-mm. nyampe itu tidak ada. Dalam artian kita cuma Oke, dicek temperatur, ya dicek mungkin secara fisik itu dilihat, oh nggak sakit gitu ya. Terus udah mm-mm. langsung disuruh langsung ke imigrasi gitu loh. Hanya Oke, beberapa orang aja yang disuruh, oke ke bagian rapid test gitu. Jadi kita oke. rada-rada bingung juga, oh sebenarnya ada rapid test atau enggak ya gitu. Tadi dites atau Mm-mm, belum ya gitu. mm-mm, mm-mm.
Terus disuruh isolasi diri, maksudnya kayak karantina apa self isolation dulu Iya, sebelum oh gitu. Jadi kayak iya. mandiri aja self isolation mandiri Iya, ya. heeh, heeh. Oke Sebenarnya oke. lebih dikasih tahu, oh ya udah abis ini langsung pulang ya gitu. Dijemput Mm-mm, atau naik taksi atau apa langsung pulang ke rumah ya, jangan lupa 14 mm-mm. hari. Cuma lebih kepada kayak gitu aja. Oke. Mbak Aya masih kontak sama teman-teman yang ada di grup itu? Masih, Mm-mm. Masih ada yang di Maladewa belum pulang nggak Mbak? masih banyak juga, masih banyak Oke. juga yang belum pulang karena waktu itu juga sempat dengar dari KBRI itu kurang lebih sebenarnya orang Indonesia ada ribuan ya di sana ya gitu. Kerja Jadi, semua malah ya. mm-mm. Oke Jadi kan oke. mungkin ya banyak yang nggak bisa pulang atau nggak dibolehin pulang sama manajemennya atau yang Ah, kemarin juga nggak kebagian gitu kan. Karena mm-mm, kan memang mm-mm. kayak first come first serve gitulah siapa cepat gitu Oh, kan. sistemnya begitu ya. Sistemnya Oke begitu. oke. Jadi memang Oke. masih banyak yang tertinggal sih. Mm-mm. Mbak Aya, yang aku juga penasaran sebenarnya kondisi dari Maldives sendiri waktu pas Mbak Aya kerja. Mbak Aya berarti start kerja di Maldives itu bulan Sebenarnya saya kalau mau dihitung eh, fullnya ya udah dari bulan April tahun lalu sebenarnya Mhm. gitu. Oke. Cuma sempat Nah, pulang ke Indonesia juga bulan akhir tahun lalu, terus mhm, balik lagi ke sana. be- balik lagi ke Maldivesnya itu sebelum Mm-mm. corona outbreak gitu ya. Ya sebelum Nah, sebelum banget ya mhm. Desember. Oke. Pas outbreak itu gimana Mbak di Maladewa, di Maldives kondisinya? Eh, Pas outbreak itu kebetulan waktu bulan Februari sih sempat ke Dubai. Terus akhir Mhm, Februari saya balik tuh gitu. mhm, Begitu saya balik baru begitu saya berangkat sih nggak kerasa ya. Masih belum mhm, kerasa sama sekali lah gitu. Semua di mhm, airport mhm. masih biasa aja lah Baik ya gitu Kak ya, kayak ya fine-fine oke aja. ya emang kita dengar ada corona gitu tapi belum kejadian di sini mungkin kayak Mhm, gitu. belum terimbas. Terus Begitu saya balik, barulah itu mulai kerasa lebih ketat. Ada scanner di airport gitu ya. Orang juga mulai mulai inilah mulai mulai kayak mulai sadar gitu. Oh ada something nih, mhm. ada outbreak ini gitu. Meskipun belum masuk sini, tapi udah lebih hati-hati gitu. Oke, Kalau ada kayak korban nggak Mbak? kita di resort, eh Korban di ada juga ya kayaknya rumah sakit. terakhir Tapi lihatnya. tapi nggak di tempat nggak di pulaunya Mbak Aya ya? Enggak. Oke. Alhamdulillah nggak di pulau kita. Mhm, tapi Alhamdulillah ada nggak di pulau fasilitas kita. kesehatan nggak sih, Mbak? Misalnya kayak di resort tempat Mbak Aya bekerja gitu ada fasilitas kesehatan, misalnya kayak semacam klinik atau rumah sakit ya kecil gitu buat teman-teman pekerja atau yang ada di resort Iya, tersebut kalau misalnya terjadi apa-apa gitu. iya ada. Jadi memang jadi memang setiap resort itu ada klinik ya. Ada in-house dokternya juga, ada in-house nurse-nya juga gitu yang Mhm, itulah ketika mereka outbreak-nya udah mulai semakin kerasa, ya mereka yang paling sibuk lah gitu yang mhm, bikin temperature check 2 kali mhm, sehari gitu buat semua staff gitu to mhm. make sure aja sih tindak kalau misalnya ada something biar cepet ditindak Oke. gitu. Kalau pemerintahnya sendiri gercep nggak, Mbak? Gercep, gercep, cepat. Kalau menurut saya, Gimana, Mbak? kalau menurut saya cepet ya. Eh, Hmm, Bergerak cukup cukup cepat lah gitu mereka. Karena mhm, dari awal Maret ketika udah mulai ketemu kasusnya udah mulai dikurangin tuh pergerakan hmm. antar pulau dan lain-lain tuh kayak orang kalau nggak perlu-perlu amat tuh kayak benar-benar nggak boleh Jangan gitu keluar. atau paling ya supplier aja yang bawa Hmm, supply baru seperti boleh gitu. gitu. Mm-mm. Oke, oke. Dan Kok turis-turis juga istilahnya udah nurut? mulai dibatasi gitu ya dan turis juga Mhm, nurut sih gitu. mhm. Soalnya kan kalau Makanya misalnya kayak kemarin ada kasus di Bali, ada yang masih party nih gitu. Di Maladewa enggak ya? di Maladewa enggak ya, mungkin party sendiri ya di villa masing-masing. Party secara physical distancing tapi tetap gitu. Baiklah. Eh, eh. Terus kalau misalnya warga warga lokal sendiri di resort tersebut nggak ada berarti Mbak ya? Maksudnya yang sama-sama mungkin bekerja atau tinggal di sekitar situ nggak ada berarti ya? Oh Oke. ada. Kalau yang orang Maldivnya sendiri, Maldiviannya juga banyak kan kita sesama staff gitu. Tapi memang Mm-mm. mereka lebih bisa keluar duluan gitu kan. Selama Hmm, mereka mm-mm, sehat, eh,
Jadi mereka bisa langsung dikirim ke pulaunya masing-masing untuk pulang gitu. Itu Mm-mm. jauh jauh dari sebelum kita pergi. Oke. Wisatawan pas lagi outbreak corona Mm-mm. tersebut terjadi, gimana reaksinya? Panik atau langsung pada cepet-cepet pesan tiket pulang gitu-gitu? Em, ya banyak juga sih yang istilahnya cuek ya, banyak yang ya Mhm. udah santai-santai gitu sambil ya kayak ya udah kayak nunggu-nunggu aja gitu kan, kalau masih Mhm. bisa di sini aja gitu Whatever ya. happens gitu ya. Gitu karena kan pikir Maldives jauh ini satu pulau nggak bakalan nyampe gitu kan, mungkin pemikirannya kayak gitu, tapi memang kepanikan udah mulai terjadi tuh begitu pesawat dikurangin kan gitu. Hmm. Mhm. Begitu apa penerbangan ini cancel, ini di cancel, ini di cancel, jadi mereka mulai Mhm. concern, oh iya ya pulanglah kali gitu. Daripada Baru nanti deh nggak gitu. bisa pulang sama sekali gitu ya. Betul. Sebenarnya sampai tamu terakhir aku itu di resort akhir bulan Maret mereka pulang, mereka akhirnya charter pesawat sendiri karena udah Oke. nggak ada penerbangan komersil. Oke. Mbak Aya, ini mungkin topik sensitif, cuma aku jadi penasaran. Ya, Mbak Aya berarti udah nggak kerja di sana ya? Udah nggak kerja di resort interkontinental tersebut? iya. Iya, keadaannya juga mungkin beda-beda ya buat buat semua teman-teman dari pekerja migran ya. Mm-mm. Iya. Jadi sebenarnya karena waktu itu juga baru masuk ke resort yang ini, jadi kan masih kayak probation gitu. Jadi ya istilahnya last come first out lah gitu, which is ya kalau buat aku pribadi sih paham gitu ya. Sorry Mbak Fani, gredet gredet. Eh, oh, enggak ya. Ya boleh. Oke. Ya, iya, iya. Sering nih kayaknya. Agak sedikit. Ya, kayaknya sih aman. Boleh dulu. Oke. Halo, Mbak Aya. Iya, iya. Nah, Ya, semoga udah oke. lumayan. Nah, oke, tadi Mbak Aya soal apa kondisi teman-teman pas lagi pemutusan hubungan kerja, mungkin ada cerita dari teman-teman yang kerja di resort lain, Oh, ya macam-macam ya. Kalau dari yang saya lihat bayaran di kita di gajinya grup gitu-gitu gimana? di grup BNI gitu ya, ya itulah ada yang gajinya telat, ada yang juga di-cut juga gitu, ada yang tetap terima gaji. Sebenarnya eh, dari pemerintahnya sendiri itu sudah ada peraturan lah gitu. Mereka juga udah mengatur apa untuk tenaga kerja gimana gimana gitu kan. Tapi kan Hmm, balik hmm, lagi ke manajemen masing-masing resort nih, masing-masing hmm, usaha hmm. gitu kan. Ya ada yang dipotong, ya kan, ada yang nggak digaji sama sekali mungkin gitu Aduh, yang di-cut. hmm, oke oke oke. Ya jadinya memang ya akhirnya ya kami juga memutuskan ya kan lebih baik pulang, ya kan Hmm, hmm, gitu. ya, situasi prihatin kayak begini ya Mbak Aya. Oke, Mbak Aya nanya dikit ya terakhir ya Mbak ya Mm-mm. soal ke depannya nih, mau balik lagi Ya, nggak ke sana? Balik lagi nggak kerja di Maldives? eh, why not?
Ya, aku sih kalau kalau pribadi ya mau kerja ya kerja di mana aja ya. Dulu juga kerja di Jakarta, kerja di Bali, tidak masalah gitu. Cuma kan memang sekarang kondisinya adalah ya dengan keadaan seperti ini tidak ada juga tempat yang buka gitu ya. Hmm. Jadi memang mungkin untuk sementara ya istirahat dulu Hmm. sambil lanjutin kuliah gitu kan, sambil mungkin Hmm. support teman-teman juga yang buka usaha gitu. Ya itu aja lah gitu. Nanti sih kalau Oke, memang ada kesempatan kenapa enggak? rezeki nggak kemana ya Mbak Aya ya. Oke, Mbak Aya terakhir Benar. ini terakhir buat ada Mbak Aya sendiri ada yang perlu atau ada yang mau disampaikan mungkin pesan kepada teman-teman dari pemerintah gitu mengenai kebijakan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia ke depannya, apalagi terutama di saat situasi sulit seperti pandemi corona saat ini. Apa ya? Ya mungkin pertama ya eh, secara pribadi dan mungkin atas nama teman-teman juga pekerja migran gitu ya, ya kami terima kasih sekali gitu loh, kemarin sudah dibantu dibukakan jalan untuk sampai kami bisa pulang gitu loh. Mm-mm. Cuma mungkin memang ada beberapa yang ketika sampai di sini akhirnya harus terlantar sekian hari gitu karena tidak ada uh, apa penerbangan lanjutan ke daerahnya gitu. Itu Hmm. mungkin kurang koordinasi atau apa, tapi kan sebenarnya juga menjadi resiko yang cukup ini ya tinggi ya untuk terpapar gitu. Mm-mm. Uh, the rest mungkin ya apa ya istilahnya, eh, kami nih sebagai pekerja migran juga bukan yang nggak takut corona gitu ya, atau bukannya ada juga orang yang mungkin curiga gitu, nanti nih pekerja migran balik bawa corona dari luar negeri gitu ya. Mm-mm. Kita juga nggak mau kena gitu kan, makanya kita juga berusaha untuk supaya aman pulang gitu ke Indonesia juga pulang karena nggak ada kerjaan atau gimana kan nggak ada pilihan gitu. Mungkin ya ke depannya biar lebih diperhatikan juga gitu untuk pekerja migran seperti kami. Migran Indonesia Itu ya. sih. Mm-mm. Iya. Biar sama-sama mengerti karena kan pekerja migran adalah salah satu penghasil devisa terbesar untuk negara Indonesia ya, jadi bergantung pada Begitulah. teman-teman. Oke, Mbak terima kasih banyak ya udah ngobrol bersama CNN Indonesia. Ini udah lewat dari 30 menit tapi udah terasa ya kita ngobrol seperti ya, bercerita ya, bagi-bagi sharing informasi. Nanti Iya. corona selesai, semoga kita semuanya bisa ke apa ya, ke tempat masing-masing yang selama ini kita pengenin, kita masih bisa jalan-jalan lagi, kita bisa ke Maldives ya. Tidak hanya untuk bekerja Amin, tapi juga untuk amin. berlibur. Masuk Amin, masuk cita-cita boleh. saya. Ih, jujur, curhat. Ditunggu Mbak Fani. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Yaya, jaga kesehatan ya. Salam buat Ya, teman-teman semuanya, sehat selalu. sama-sama. Terima kasih Dadah. banyak. Terima kasih sayang, terima kasih. Oke, demikian tadi sekelumit cerita mengenai bagaimana kondisi dari para pekerja migran yang ada di negara Maldives, Maladewa, yang kita tahu menjadi negara yang salah satu pilar penyokong utama pendapatan masyarakat di sana adalah dari sektor pariwisata yang notabene saat ini terimbas sekali akibat adanya penyebaran virus corona. Oke, besok ini sebenarnya saya mau ngasih picture, tapi saya belum bisa masukin picture-nya di mana ini ya. Saya mau ngasih informasi terkait dengan besok ini ada live dari atau live Instagram @CNN Indonesia ini berkisar akan dibawakan oleh rekan saya um, Tiffany Raitama yang berjudul Yang Serba Virtual Laris Dijajal. Jadi nantinya ini akan membahas mengenai kondisi saat ini yang hitungannya sebenarnya tidak normal tapi menjadi our new normal. Semuanya dilakukan secara virtual, tidak hanya kita video call atau melepas rindu dengan cara virtual ya, video call atau lewat medsos, live Instagram seperti ini, tetapi juga misalnya kayak pekerjaan dilakukan secara virtual kayak foto model, selebgram yang sekarang lagi banyak foto nih menggunakan foto virtual tuh kayak itu juga menjadi salah satu kebiasaan yang mungkin in the near future akan kita lakukan secara massal. Terus kemudian juga mungkin apakah the new normal ini setelah pandemi ini masih akan kita jalankan apa tidak? Mungkin bisa dijawab besok oleh Tiffany Raitama dan juga
Narasumbernya Yori Sebastian, founder and creative thinker of OMG Consulting. Besok live at CNN, live Instagram at CNN Indonesia pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ngabuburit sama-sama lagi. Sampai jumpa.